Saudara, sekarang gue sedang berada di benteng terluas di dunia. Tentunya masih di Indonesia. Buat yang nggak tahu benteng terluas di dunia di Indonesia, ini dia episode Bau Bau. Ini rasanya kayak rumput laut, tapi kayak kalau ini tuh dia pecah di mulut gitu. Ya, gak apa-apa, saya ambil sendiri aja. Jopang, jangan gerak-gerak. Ini dia dari tadi. Pulau Buton adalah sebuah pulau di Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya adalah kota Bau Bau. Sebuah naskah kuno karya Mpu Prapanca menceritakan kalau negeri Buton didirikan oleh 4 orang yang datang dari semenanjung Melayu pada akhir abad ke-13 Masehi. Dan dari keempat orang itulah berdiri kerajaan Buton. Singkat cerita, Islam masuk ke kerajaan Buton dan akhirnya pada tahun 1542 Masehi, kerajaan Buton berubah menjadi Kesultanan Buton. Dengan sultan pertamanya, Sultan Lakilaponto. Peninggalan dari Kesultanan Buton sendiri masih bisa kita temui sampai saat ini. Salah satunya Benteng Wolio. Di sini dibilangnya keraton dan ini merupakan benteng terluas di dunia katanya. Luasnya mencapai sampai hampir 23 hektar. Luas banget ya. Ini tuh panjangnya terbentang hampir 2 kilo lebih ya. Kebayang nggak sih nih batu-batunya? Ngumpulinnya gimana ya? Saudara, di belakang gue ini ada namanya batu Popawa. Nah, di sini itu biasanya dipakai untuk mengambil sumpah sultan yang akan menjadi sultan. Jadi nanti kakinya dimasukkan bergantian kaki kanan dan kaki kiri karena di tengahnya itu ada lubangnya. Dan menariknya, di sini itu kalau misalnya nanti sultannya sudah meninggal, tidak harus keturunan langsung sultan yang menjadi sultan, tapi bisa jadi dari anggota bangsawan lainnya. Gitu. Menarik ya? Saudara, mungkin kenapa Buton ini nggak pernah dijajah? Karena pertahanan bentengnya yang berlapis-lapis ya. Lihat aja. Tuh. Laut, habis itu ada daratan, baru ada benteng lagi, baru ada masuk ke kerajaannya. Saudara, sekarang gue sedang ada di desa tenun tertua yang ada di Pulau Buton, namanya Desa Topa. Di sini itu katanya kalau sore-sore gini ibu-ibunya lagi pada nenun. Penasaran gue, kita langsung cari aja yuk. Saudara, sekarang gue sedang berada di galeri tenun yang ada di desa ini. Ada ibunya lagi nenun, kita langsung samperin aja yuk. Selamat sore, Bu. Bu, mau tanya-tanya tentang tenun sih. Kan tenun di Indonesia banyak ya, Bu? Nggak cuma di sini aja. Apa sih yang ngebedain tenun yang ada di sini dengan yang ada di tempat lain? Misalnya motifnya gitu? Pertama-tama motif, alatnya. Kalau untuk motifnya sendiri di sini namanya motif apa, Bu, biasanya? Banyak motif. Kan ini ya. Motif kupu-kupu. Motif kupu-kupu. Terus bahannya dari benang mas rais. Benang mas rais. Ini adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia, pada khususnya di Bau Bau sini, Bu ya. Dan itu harus kita lestarikan. Jadi dengan adanya turun-temurun, belajar tenun dari kecil hingga terus-terusan sampai nanti sudah tua tetap menenun, ini salah satu cara untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia juga. Oh, itu untuk pakaian adat.
Saudara, ini dia nih rumput laut yang udah setengah kering bisa dibilang ya. Karena warnanya udah mengungu seperti ini. Nanti kalau udah kering banget, itu bisa jadi sampai warnanya jadi putih atau bening ya. Akan dijadikan bibit lagi untuk dikembalikan ke laut. Dipilih sama bapak ibunya ini yang bagus, nanti baru disimpan lagi ke laut. Prosesnya biasanya sekitar 50 hari. 50 hari baru panen. Dipanen, setelah panen bisa dijual basah-basah atau dikeringkan juga ya. Kalau misalkan ya harganya yang basah sudah pasti jauh lebih murah ya Pak dibandingkan kalau udah dikeringkan. Saudara, sekarang kita mau lihat Mutiara Mabe dulu. Kita naik rakit dulu ke sana. Let's go. Mari Pak, Bu. Nah, kita sekarang udah sampai di rakit ya, kita bilangnya di sini ya. Nah, kita udah sampai di rakitnya. Nanti kita bakalan lihat nih, kerang Mabe tuh kayak gimana sih? Gue juga belum pernah lihat soalnya. Airnya jernih sekali. Langsung pengen berenang. Nah, ya. Ini bisa langsung dimakan loh, guys. Saudara, jadi ini mutiaranya yang setelah dipanen itu adanya di cangkangnya begini. Nanti dibor Pak ya? Iya, dibor. Lalu kerangnya kan udah cuma dimakan sekali aja tuh, dimakan maksudnya kayak cuma satu kali aja, habis itu ya udah nggak bisa dipakai lagi ya Pak ya? Berarti cuma satu kali sudah. Sudah dipakai. Berarti kerangnya nanti bisa dimakan, dimasak, dan ada bagian kata bapaknya ini ada giginya, bisa langsung dimakan tanpa dimasak. Gurih, renyah gitu, enak kayak sashimi, agak-agak manis juga Pak ya? Iya, agak manis. Saudara, kan tadi kita udah lihat panennya gimana, sekarang kita lihat hasil jadinya. Yuk. Saudara, jadi tadi kan yang udah dipanen seperti ini nih dari laut. Terus abis itu dibor. Nah, ini hasil yang setelah dibornya. Tuh. Jadi nanti ini diisi pakai likal. Setelah itu barulah jadi seperti ini. Nanti ini untuk pemasarannya kemana Bu? Di Bali, di Bobo juga sini. Oh gitu. Warnanya. Nih saudara, ada juga yang disuntik nukleusnya itu di dalam dagingnya ya. Itu biasa proses panennya sekitar 1 tahun. Nah, ini hasilnya nanti akan jadi bulat seperti ini. Jadi bukan di kulit kerangnya, tapi di daging kerangnya. Makanya biasanya tingkat kemahalan atau kemurahan sebuah mutiara itu dilihat dari kesempurnaan bulatnya itu Bu ya. Juga dari warnanya sendiri. Nah ini warnanya alami nih, agak menguning begini Bu ya. Tuh. Saudara, sebelumnya gue nggak pernah kepikiran sama sekali untuk ke Baobab. Dan setelah gue kesini, ternyata gue jadi makin tahu bahwa Indonesia ini budayanya emang beragam banget dan setiap daerah punya kekayaan masing-masing. Indonesia tuh emang kaya banget. Dan kalau lo mau tahu lebih lengkap lagi tentang Baobab, lo bisa langsung aja klik di www.indonesiakaya.com.